Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira, masih di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, siapa yang beruntung mendapatkan tiket Coldplay kemarin? War-nya ya berapa hari tuh? 1, 2, 3 hari, bermacam-macam. 3 hari ya? 3 hari. Iya, udah kesepil ada suara siapa di sini? Halo Kak Tio Alma. Halo. Selamat datang di podcast Sabi. Seneng banget ya di-invite di podcast Sabi ya. Jadi udah keburu kesepil ya saat bicara di sini mengundang Coldplayers. Coldplayers. Dari mana nih? Dari Tangerang, dari Jakarta Barat? Dari Tangerang. Iya. Yang berhasil mendapatkan tiket Coldplay. Iya, betul. Kemarin War di tanggal berapa tuh? War-nya tuh 2 hari sih dari tanggal 17 sama tanggal 19. 17 dan tanggal 19. Iya. Dan dapat lakinya tuh di keduanya. Wow. Di keduanya. Di keduanya, Iya, di hari keduanya. itu. Total berapa tiket yang didapatkan? Total ya 8 tiket. Jadi di hari pertama dapat 4. Di hari pertama dapat 4, di tanggal 19-nya dapat 4 juga. Ada maksimum ininya nggak sih, maksimum untuk add chart tiketnya? Iya, ada maksimum tuh per kategorinya tuh 4. Kalau satu device ya. Oke. Iya. Itu waktu war-nya tuh di mana? Lagi ngapain? Di kosan. Di kosan justru. Oke. Di kosan emang prepare banget sih untuk war kan. Itu kan di jam 10 kan open pagi. ini ya kan. Jam 10 pagi. Sebelum jam 10 tuh udah standby. Jam 9 tuh udah standby laptop sama standby handphone juga. Wow. Gitu. Ya, dan Sahabat Bicara, Coldplay ini merupakan konser band music yang akhirnya ditunggu-tunggu banyak masyarakat Indonesia. Akhirnya sempat terpospon di 2017 ya Kak. Dulu tuh 2017 pernah hampir mau menyelenggarakan konser di Indonesia, tapi karena satu dan lain hal terpospon, dan akhirnya 2023 ini di bulan Mei tepatnya diumumkan kembali bahwa Coldplay akan manggung di bulan November nanti di GBK. Dan Sahabat Bicara, di sini sudah ada juga Kak Tio Alma. Kak Alma, ini kakak merupakan Coldplay sejati atau yang kayak aku ngikutin vibes aja deh gitu? Iya betul. Sebenarnya aku nggak fanatik banget, cuman seneng sama lagunya gitu kan. Kadang lagi di jalan, di mobil dengerin gitu kan. Jadi lifetime music lah ya. Ya betul. Musik lagu-lagunya tuh ciamik lah. Dan kakak udah lihat belum sih salah satu interview Chris Martin juga sama media di Indonesia? Yang Najwa siap itu ya. Terus gimana tuh kakak melihatnya? Kayak udah dapat atensinya kan dari si Chris Martin ini, jadi makin nggak sabar gitu ya. Betul. Dan banyak jenis-jenis kaum nih Kak ya menyebutnya, kaum yang memang effort mau niat nonton, ada juga yang cuma coba-coba iseng tiba-tiba dapat. Iya. Nah, kalau Kak Alma termasuk ke kalangan yang mana tuh? Yang iseng atau yang emang niat banget sih. Oke. Emang niat banget ya. Jadi teman-teman juga banyak yang dapat tiket juga Kak? Kebanyakan sih nggak dapet ya. Terus kebetulan kemarin tuh kan karena device sama internet yang mendukung. Jadi ini inisiatif lah untuk open just tip. Oh iya, itu di tengah-tengah ya. Nanti kita akan bahas tentang perjastifan ya. Sekarang lebih ke kenapa mau nonton konser Coldplay? Kenapa mau nonton konser Coldplay? Karena uang bisa dicari kalau konser. Kalau Coldplay datang ke Indonesia cuma sekali. Itu menurut aku penyesalan seumur hidup sih kalau kita nggak nonton. Oke, uang bisa dicari. Coldplay datang ke Indonesia seumur hidup sekali gitu ya. Tahu-tahu tahun depan ada lagi. Amin. Dan siapa tahu kan. Oke. Kak Alma, lagu favoritnya banyak sih, ada yang Paradise, terus Yellow, terus apalagi ya, satu lagi itu dua itu sih. Dua itu ya. Dua itu aja. Yellow sama Paradise yang movie music videonya tuh gajah, ya kan. Kak Alma, kemudian bagaimana lagu-lagu karya-karya dari Coldplay ini menemani kehidupan dari Kak Alma? Ya, untuk salah satunya lagu yang favorit aku sebutin tadi itu pas banget sih menurut aku. Kayak misal kita lagi liburan, lagi santai, itu cocok banget sih buat kita yang
menemani adalah masa-masa liburan. Iya, ada juga yang lagunya kerja. tuh relate gitu loh. Iya. Atau lagu yang Higher Powers itu kalau didengerin mau berangkat kerja biasanya Jadi semangat gitu ya. Power. Langsung ada petasan di belakang firework. Oke, Kak Alma. Tadi balik lagi kita ke War Ticket ya. Iya. War Ticket itu kan di tanggal 17 Mei sama di tanggal 19 Mei. Dapat 4 di festival. Di Universe 2, di Oke. Cat 32 sama di Festival 4. Wow, festival dapat tempat. Iya. Jadi Kak Alma mau pakai semuanya kah atau Cuma dipakai 3, cuma sisanya dipakai 3? dijual. Yang dipakai yang di mana tuh, Kak? Yang Universe. Oh, yang di Universe. Oke, ya bener ya. Itu waktu War Ticket device yang digunakan cuma handphone aja. Handphone sama laptop sih. Oh, handphone sama Iya. laptop, tapi yang nyangkut di Keduanya. Oh, keduanya. Dan pakai jaringan? Pakai apa? Jaringannya WiFi kah atau Wi-Fi. Oh, WiFi. Wi-Fi. Dapat juga ya, Kak? Dapat Kayak alhamdulillah. WiFi bukan sembarang WiFi. Berapa Mbps, Kak? 150 Mbps lagi jangan-jangan atau 600 kan? Nggak tahu gitu ya, Kak? Nggak tahu deh, Pokoknya WiFi kosan yang Iya. beruntung aja lah. Gitu. Tapi yang War Ticket cuma Kak Alma aja atau teman-teman juga Sama ikut? ada saudara kan. Dibantu saudara juga kan. Dapat juga. Dapat. Jadi dari tuh aku dapat 8 tiket tuh kan. Jadi dari 8 tiket tuh dibantu sama saudara 2. Jadi orang 3 yang warnya. Wow, oke. Dan ketika mau menjual lagi ya kira, karena kan dipakai cuma 3 kan, Iya, itu betul. menjual lagi, kita simpan dulu deh yang bagian menjual lagi itu ya. Cuma kan dari temen kita, aku mau nanya ambience dari sekitar kakak di sosial media gitu, let's say. Banyak juga yang nggak dapat gitu. Apakah Iya. mereka kecewa Oh, atau? pasti banget. Jadi waktu aku waktu mau war kan, kita saling infoin lu dapat nggak gitu kan. Jadi ada teman aku yang emang fanatik banget sama co-players juga kan. Jadi dia sampai nangis minta dibantu, tolong dibantu dong, gue beli aja tiket lu gini kayak gitu kan. Oke, sampai yang akhirnya begging, ayolah gue pengen nonton Coldplay Iya. gitu. Sampai segitunya. Selama melakukan sebelum War Ticket, maksudnya masuk ke room, waiting room gitu Iya. kan, itu berarti udah standby dari berapa menit sebelumnya? Dari 1 jam sebelum udah standby. Oh, Ya, oke. itu kan di jam 10 kan open roomnya kan. Jadi dia tuh per detik ya, per detik tuh selalu nambah orangnya. Misal kita katakanlah jam 9.59, 1 menit kemudian udah nambah berapa ribu orang gitu. Berarti trafficnya juga emang padat ya? Ya benar, sampai ada yang baru menit ke berapa detik detik ke berapa itu udah error ini ya. Wow, jadi tapi ini konser pertama yang akan Kak Alma datengin atau sebelumnya juga memang sering War Ticket dan datang ke konser-konser Iya lain? pertama sih, ini first time. Wah, langsung dapat 8 Langsung dapet tiket ya, jadi ya? excited banget sih. Dan Gitu. akhirnya tiket itu dijual lagi? Iya, sebagian. Sebagian ya kan? Iya. Kak, itu nominal dijual lagi dengan harga yang sama atau harga yang gimana tuh? Iya, Kak? pastilah ya. Di markup Begitulah ya. sedikit lah ya. Oke, tapi itu sesuatu yang unik gitu kan, karena memang pasti awal niatnya mau ngajak temen yang banyak gitu Iya. kan, makanya kakak masih mau ikut War Ticket itu. Dan sekarang akhir-akhir ini marak berita penipuan, banyak Iya. orang yang akhirnya kena penipuan calo dan Betul, sebagainya gitu. betul. Dan itu bisa terjadi kan Kak? Itu kenapa hal itu bisa terjadi coba? Karena karena tingkat antusias mereka tuh kan tinggi gitu kan. Jadi mungkin mereka nggak selektif gitu. Menurutku kalau misalnya mau ikutan just tip atau mau beli di calo, dipastiin dulu tuh apa orangnya siapa, tempat tinggalnya di mana. Jadi kalau seandainya ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi memang potensi-potensi untuk kena penipuan dan sebagainya juga ada gitu ya, Ada. Kak? Dan apa yang harus diperhatikan gitu? Ataukah tadi kalau kakak ikut mantau website Coldplay gitu kan, daripada kita mengundang atau menghampiri potensi-potensi tersebut gitu kan, ada potensi positif nggak, kayak misalkan diselenggarakan 2 hari gitu, di hari berikutnya ada lagi gitu Coldplay? Ada sih banyak potensi positifnya. Yang utamanya sih tingkat pariwisata Indonesia tuh meningkat. Contohnya kan misalnya hotel, terus maskapai gitu kan. Oh iya, itu Gitu. dampak lainnya gitu Iya. ya Kak. Kak, tapi
karena kan dari seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta ya kan, jadi pasti mereka akan staycation atau ke tempat-tempat lainnya. Kalau jangka panjang lagi mungkin dampak UMKM di sekitar juga akan ada dampaknya gitu ya. Tapi ke Alma gitu, kalau viral lihat di Twitter, di Instagram, scrolling gitu, ada rumor kalau Coldplay akan konser 2 hari gitu, sama dengan negara-negara lainnya juga diselenggarakan 2 hari. Cuma sekarang baru dikeluarin tiket day one. Jadi mungkin gak sih Kak ada mungkin. Itu juga waktu aku nonton di TV yang ada wawancara sama Chris Martin tuh katanya memang bener 2 hari. Cuman emang belum diumumin aja untuk sale tiketnya di hari kedua. Gitu. Nah, ini sale day one aja udah seheboh ini. Ya, apalagi sale 2 ya. Tapi kalau Vira melihatnya mungkin di day kedua ini akan apa ya? Ada 2 kemungkinan. Akan semakin membludak atau semakin yang kayak jadi ada potensi akan penurunan antusias teman-teman nggak? Kalau Kak Alma selaku sebagai orang yang sudah mengikuti war gitu. Malah menurutku lebih meningkat. Lebih meningkat antusiasnya. Dan harganya bisa lebih bisa berarti. jadi. Jadi nyesel nih gak ikut war hari pertama ya. Iya. Dan selain Kak Alma, teman-teman dan keluarga juga war juga itu menggunakan device apa mereka yang berhasil? Ada ya laptop, ada handphone, ya handphonenya yang yang mendukung lah ya gitu kan. Terus juga internetnya gitu. Oke. Lokasinya ya karena itu kan website kan online, jadi bisa di mana aja. Iya juga sih ya. Oke, selama ada jaringannya gitu. Terus Kalma, lalu dari maraknya yang ikut mendapatkan war tiket Coldplay ini, banyak juga yang nggak dapat gitu seperti Vira, dan menjualnya kembali kalau punya tiket yang lebih. Ini kan suatu dan juga akhir-akhir ini ada juga kita skip aja ke situ. Tapi Kak Alma mau nonton ini 3 tiket sama siapa aja? Sama keluarga. Kak Alma, saudara sama papa. Ya, oke. Seru ya? Seru ya, ramai-ramai. Coba deh, Maria nonton Coldplay nggak? Nggak dapet tiket ya? Jal? Belum dapet. Kak, tolongin lah nih teman-teman saya tapi juga ini nih walaupun nggak dapet. Boleh nanya? Iya. Kan kalau ngewar itu bisa, maksudnya misalkan dapet nih, bisa berapa gitu dapet tiketnya? Itu 4 sih, satu device 4. 4, maksimalnya 4. Beda kategori, pokoknya 4. Satu kategori. Per kategori itu 4. Berarti kalau mau festival dapat 4 sikat, betul. Terus kategori 1 4 sikat gitu. Gitu. Jal, mau nanya apa lagi nggak ini? Yang ada yang gue datengin nih, yang berhasil war tiket nih Jal. Tapi jangan sedih kalau nggak dapet tiketnya, kan bisa beli merchandise-nya. Kan udah ada nih di sosmed kan yang banyak yang jual merchandise-nya. Ya kalau gitu nonton aja di YouTube Kak. Ini saya dari kemarin nonton itu full screen gitu kan. Dapat gelangnya juga. Berarti dapat gelangnya nanti ya di GBK. Kayaknya. Itu tergantung ambil kategori apa. Kalau yang universe sama festival kalau nggak salah dapat merchandise-nya. Iya. Oke. Vira kayaknya kalaupun dapat di kategori 8 di pojokan gitu. Nontonnya dari Bekasi. Nonton dari Bekasi. Lagu apa yang kakak tunggu nanti Coldplay main? Yellow sih. Yellow. Dan apa? Dan apa lagi? Hanya Yellow aja Yellow kah gitu sama kan? Apa ya? Semuanya ditunggu sih. Oke. Dan Kak, ini juga ada satu headline di mana Pak Ganjar juga lagi memarakan, menyemangati untuk memperbanyak event budaya dan juga salah satunya untuk mengoptimalkan revitalisasi Rumah Merah Heritage Rembang. Tapi memang banyak sejak tahun 2022 khususnya setelah pasca pandemi, Pak Ganjar ini selaku Gubernur Jawa Tengah kembali menggiatkan daerah-daerah untuk memeriahkan event-event, acara-acara, menyelenggarakan event-event lainnya gitu. Kak Alma menanggapi adanya sosok pemimpin yang juga ikut terlibat dan ingin memarakan event-event di daerah gitu. Tanggapannya apakah ini suatu tindakan yang layak untuk didukung dan diapresiasi Kak? Ya menurut aku ini sangat layak ya. Emang hal positif, terutama kota Jakarta kan. Jakarta adalah ibu kota kan. Jadi kayak
kata Kak Vira bisa ningkatin UMKM, terus tingkat pariwisata kita juga meningkat gitu. Selain Coldplay Kak, konser apa lagi yang mau Kak Alma datengin? Konser karena tahun ini di Indonesia tuh banyak banget konser Kak, bukan hanya Coldplay, Blackpink, ya kan? ada Nicki, Nicole juga, Iya, Nicole. ya kan? Sebelumnya juga NCT Korea, jadi bukan hanya Korea K-popers tapi juga segala macam. BTS. Terus yang di bulan Agus apa ya lagi di Twitter juga ada Beyonce tuh. bukan? Ya, Beyonce. Sekarang katanya Taylor ayo dong kesini juga. Kak, ya gimana kalau misalkan temen aku nih mau nonton, mau war tiket, jadi bener-bener cuma gadget, sinyal, device-nya. tapi ada yang bilang mending pakai data seluler aja, jangan pakai wifi gitu. Ya tergantung sih sebenarnya. Tergantung Sinyal ya. Itu yang di hari kedua kakak nggak dapet karena Hari kedua, karena udah full di hari pertama. Kan di hari pertama kan tanggal 17 kan. Itu ada pre-sale yang BCA itu kan dari Terus di hari kedua tuh udah nggak bisa lagi karena udah udah di close di hari pertama. Jadi stok untuk di hari war di hari kedua udah habis di hari pertama. Diambil ya gitu. Jadi dapat terus dong, ini nggak pernah nggak dapet kalau ya. Oke, Kalma, udah dapat mulu nih war tiket, masih kita membahas tentang Coldplay. Bagiin dong tips kepada narasumber yang ingin war tiket konser band atau musisi lainnya. Berikutnya. Yang pertama kita harus siapin device yang mendukung. Terus internet juga harus di make sure kecepatannya gitu kan. Sama yang paling penting nih nomor 3, bangun pagi. Wah. Itu. Tapi kalau misalkan warnya malam Kak? Apa? Kalau war tiketnya ada penjualan tiketnya malam nggak perlu bangun pagi dong? Iya. Jadi bersiap sebelum prepare-nya gitu ya Kak. Dan apa harapan Kak Alma nih selaku penggiat tiket, pencari tiket dan penikmat konser juga gitu kan. Harapannya terhadap konser-konser di Indonesia. Ya harapannya contohnya yang Coldplay ini kan. Ini kan konsernya di bulan November, tapi udah sale di Mei. Harapannya tuh waktu untuk war tiketnya tuh jangan terlalu berdekatan. Bukan berdekatan, jangan terlalu cepet gitu. Ini kan kalau Coldplay kan cuma 3 hari nih sale-nya. Kalau bisa untuk konser selanjutnya itu mungkin 1 minggu atau berapa gitu. Jadi antusias teman-teman yang mau nonton tuh bisa kebagian juga. Nggak langsung redup, nggak dapat gitu ya Kak. Oke, itu tadi. Dan juga tentang untuk meminimalisir potensi-potensi penipuan dan sebagainya. Ya, untuk untuk karena sekarang banyak yang dijual di e-commerce gitu ya Kak, di oranye dan di hijau gitu, tiket-tiket seperti itu. Betul. Gimana biar teman-teman ini nggak terbawa arus tersebut? Iya. Sebenarnya untuk etiketnya itu kan di H-7, hari konser. Nah sekarang tuh baru muncul invoice-nya, dan invoice-nya itu bisa diedit. Jadi lebih hati-hati kalau bisa beli sama orang yang kita kenal, tahu identitasnya, tahu tempat tinggalnya. Terus kalaupun udah di-share kode tiketnya itu dicek di website resmi. Kalau kodenya nggak kebaca itu berarti palsu. Kalau kodenya nggak kebaca berarti itu palsu. Itu kalau misalkan sebelum terkena penipuan gitu kan. Sekarang udah terkena, apa yang harus dilakuin teman-teman? Gimana ya? Melaporkan ke pihak yang berwajib. Betul. Ya sahabat bicara tentunya. Pokoknya intinya update terus informasi dan ikuti perkembangan yang bisa akurat dan valid gitu ya. Betul. Dan sahabat bicara, itu dia sepertinya pembicaraan Vira dengan narasumber kali ini Kak Alma ya, yang sudah jauh-jauh datang dari Tangerang. Terima kasih banyak sudah sharing tentang keseruannya antusias war tiket Coldplay. Iya. Besok-besok kalau ada war tiket selanjutnya kayak Vira mau titip sama kamu aja ya. Kayaknya boleh, sinyalnya kenceng banget soalnya. Bisa. Iya, karena teman-teman banyak yang nggak dapet gitu kan, tapi akhirnya Kalma bisa dapat. Congrats dan semoga fun nanti nontonnya. Atau di hari pertama berarti kakak nonton itu rencananya nginep atau karena memang tinggalnya di sini kan. Aku sebenarnya domisilinya Jakbar. Tapi karena lagi ada keluarga di Tangerang jadi stay di Tangerang. Gitu. Jadi memang nggak ada nginep dan sebagainya, biar pulang pergi nonton Coldplay gitu ya. Outfitnya udah dipikirin nggak dari sekarang? Outfitnya udah sih. Apa tuh? Kayak colorful kan?
apa beli merchandise-nya di online. Oke, jadi memang pakai Baju outfit Coldplay. Yeah. Favorite members band? Chris apa? Chris Martin pasti ya. Anggotanya. Iya, Chris Martin dong. Karena powerful gitu ya. Kalau misalnya like konser kan powerful banget gitu. Ya, dan Coldplay itu ya kalau konsernya tuh dia cuma bukan hanya musik dan suaranya aja, tapi benar-benar menjual tatanan panggung, tatanan lighting, suara itu satu paket kan. Terakhir di Brazil juga wow, amazing gitu ya. Amazing itu dan worth to watch banget ya sama bicara. So jadi kalau belum dapat terus berjuang untuk dapat potensi, siapa tahu ada day kedua, amin ya, nanti Vira ikut ya, kalau enggak Vira titip sama Kak Alma tolong. boleh ya. Sahabat bicara, itu dia pembicaraan Vira dengan Kak Alma kali ini. Kembali Vira ingatkan sahabat bicara untuk mendapatkan merchandise Saga kali ini, bukan merchandise Coldplay ya, merchandise Saga ya, dapatkan di berbagai platform e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Produknya ada apa aja? Ada mug, ada tumbler tuh, ada kemeja dan juga ada topi. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai podcast Sabi ya, hanya di sosial media Sahabat Ganjar, tentunya di Instagram @sahabatganjar2024, di Twitter dan juga di Facebook. Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng channel YouTube ini. Vira pamit undur diri dan narasumber Kak Alma pamit undur diri. See ya. Oke, Udah. kita foto dulu ya Kak. Gak belit-belit gak sih tadi ngomong? Aman. Agak kulit-kulit ya. Durasinya aman? Ya.